namanya kemampuan mereka itu akan berkembang. Dengan apa? Dengan melihat kakak tingkatnya ataupun dibimbing oleh kakak tingkatnya. Contoh kecil, seperti buat kegiatan seminar gitu. Pertama pasti yang akan menjadi leader, menjadi ketua, yang mengomandai semuanya pasti adalah kakak tingkatnya. Nah, adik tingkatnya ini hanya melihat, hanya mungkin jadi anggota, itu pun ya cuma hanya usung-usung ataupun yang lainnya gitu. Jadi gak terjun sebagai konseptor. Tapi dia melihat bagaimana kinerja dari seniornya. Nah, seperti inilah pentingnya. Jadi kalau dengan seperti itu akan lebih dikembangkan gitu kemampuan dari juniornya. Kemudian yang kedua juga usahakan ketuanya, terutama ketua di organisasi ini harus pintar. Harus pintar apa? Harus pintar memperluas jaringan networkingnya. Contoh di Intra ya, kita kan di Intra sering berhubungan dengan para profesor, bahkan kita sering juga komunikasi dengan orang-orang di kementerian. Nah, kalau bisa itu orang-orang motivator hebat itu kita datangkan ke kampus gitu. Kalau membuat seperti acara-acara seminar dan yang lainnya. Mengapa demikian? Karena dengan seperti itu, adik-adik tingkat juga minat untuk berorganisasi makin tinggi gitu. Keinginan mereka untuk masuk, untuk melanjutkan di organisasi juga makin menggebu-gebu. Kenapa? Karena melihat kakak tingkatnya yang bisa mendatangkan orang-orang hebat. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya juga, usahakan juga, ya ini kembali lagi kepada organisasi timnya. Bagaimana sih, sebenarnya fokus utama di organisasi itu ya bagaimana kolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Tapi kreativitas dan inovasi dari pemimpin juga penting gitu. Yang seperti bagaimana caranya kawan-kawan yang masuk di organisasi itu semangatnya jangan sampai pudar, kayak gitu kan. Ya, ini sebenarnya butuh pendekatan yang lebih dalam juga. Jadi mereka ikut organisasi katakanlah di semester awal ketika perekrutan mah banyak yang ikutan, tapi lama-kelamaan kok gak ada, akhirnya malah gak semangat lagi, kan seperti itu kasusnya banyak. Berarti kan minatnya gak terus berkembang, bahkan memudar minatnya itu, sehingga malah dia gak aktif di akhirnya. Nah, ini sebenarnya tugas dari menurut saya yang udah berpengalaman di organisasi, terutama ketua dan juga WPH-nya, bagaimana cara membangun relasi, cara membangun minat itu satu sama lain, membangun rasa kecintaan lah terhadap organisasi tersebut. Ya, pendekatannya bisa pendekatan secara personal. Ya, kalau saya sendiri ya, sampai pendekatannya ya mungkin sering ngopi bareng. Intinya kayak gitu, sering hal terkecil lah. Sering ngopi bareng, karena dengan kita sering ngopi bareng, maka chemistry satu sama lain akan terbangun. Dan kemudian si ketua ini kalau bisa ya selalu memperhatikan para anggotanya gitu. Kenapa? Karena memang untuk organisasi seperti kampus ini semangatnya ada di ketuanya, bukan ada di anggota gitu kan. Iya. Seperti itu, Mas. Berarti kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Halo? Iya, halo, kedengeran. Oke. Misalkan gini, kita udah kita udah berorganisasi nih, terus merekrut anggota. Setelah itu, nah supaya anggota itu tidak keluar lah, ibaratkan gitu. Itu gimana cara mempertahankannya? Tadi ya udah saya singgung sedikit ya, cara mempertahankan loyalitas anggota terhadap organisasi, gitu kan. Kalau kami di organisasi Intra itu yang saya lakukan terutama ya, karena saya sebagai ketuanya, yang pertama saya melakukan pendekatan personal. Pernah pendekatan personal dengan cara halo? Jaringannya Pak, gimana Pak? Iya. Pendekatan personal dengan ya katakanlah dengan mengajak ngopi, ngajak ngobrol, ngajak ketemuan, kita diskusi bareng, kita tukar pikiran bareng. Saya juga minta saran dan masukan dari mereka tentang organisasi yang sekarang kita jalani, terus kita laksanakan seperti apa kekurangannya untuk terbangun chemistry. Itu salah satunya ya, pendekatan secara personal ke semua anggota. Yang kedua, saya juga selalu menawarkan iming-iming dalam artian, oke lah,
kampus mungkin belum memberikan apresiasi kepada kita untuk kawan-kawan yang aktif di organisasi. Tapi saya selalu menawarkan ke teman-teman semua, ketika kalian masuk organisasi, insya Allah networking kalian akan terbangun. Dengan apa caranya? Ya udah, ketika kegiatan seminar saya undang orang-orang hebat. Mereka kan pasti akan tertarik nih. Oh ternyata benar juga ya kata Mas Fahmi, ikut organisasi ini. Ternyata aku bisa kenal sama beliau juga gitu. Dan bahkan mungkin yang lebih jauhnya dengan berorganisasi juga kawan-kawan semua katakanlah bisa membuat ini ya apa namanya seperti kegiatan-kegiatan yang berbau profit itu bisa juga gitu. Itu yang berbau profit. Ya kalau di kampus-kampus lain biasanya organisasi itu punya cabang usaha. Itu juga sebenarnya bisa menjadi salah satu alat gitu untuk mempertahankan mereka. Tapi ya kembali lagi pendekatan yang paling bagus itu ya pendekatan personal dengan mereka diajak diskusi gitu dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan yang lainnya untuk mempertahankan loyalitas dari kawan-kawan semua. Oke. Kan Kang Abdul sekarang jadi Presma nih. Nah, jadi saya mau mempertanyakan, ini mungkin agak menyeleneh atau bukan menyeleneh ya, jauh dari pembahasan. Kang Abdul kan berorganisasi di Presma. Gimana? Halo, Kang? Ya, gimana? Ini kan Kang Abdul di BEM nih. Nah, pengalaman Kang Abdul dengan adanya COVID ini berpengaruh enggak buat organisasi, terhadap organisasi? Oke, saya kira dengan adanya pandemi COVID-19 ini bukan hanya saya ataupun organisasi BEM Unhas yang sekarang saya jalani, semuanya pasti implikasinya sangat terasa gitu, terutama BEM Unhas sendiri. Sebenarnya kemarin kami pengen menggagas ini ya, untuk BEM saya sendiri, kemarin kita itu sebenarnya di semester genap itu mau mengadakan Disnatalis. Rencana kita itu ya mau sholawatan bareng, ketepaan ada pandemi COVID, akhirnya agak jadi seperti itu. Kalau ditanya berpengaruh enggaknya, ya sangat berpengaruh sekali gitu. Tapi keberpengaruhan itu juga menurut saya dengan adanya pandemi COVID ini, saya kira kan organisasi itu akan pudar, terutama di kampus gitu. Kita gak akan ada kegiatan lagi. Intinya rehat, karena memang ini juga udah di akhir masa jabatan. Ternyata justru ketika ada pandemi COVID ini malah muncul berbagai permasalahan baru gitu kan. Kemarin kan sempat rame gitu dari awal, mulai dari kejelasan tentang kuliah online, kemudian masalah-masalah UKT, masalah-masalah KKN dan yang lainnya, kemudian kevakuman organisasi, masa gak diisi dengan kegiatan kan. Akhirnya sebenarnya mau gak mau kita sebagai para eksekutor di organisasi tersebut harus memutar otak gitu, bagaimana caranya organisasinya harus tetap jalan meskipun pengaruhnya sangat terasa, yaitu tidak bisa melakukan kegiatan secara face to face seperti itu kan. Tapi kita harus adaptasi gitu dengan keadaan ya, seperti mengadakan kegiatan-kegiatan online ya, mungkin kayak seminar. Kemarin belum lama kita udah kerjasama sama kawan-kawan bidik misi gitu, sebelumnya juga udah buat kegiatan seperti diskusi. Kemudian kemarin belum lama juga kita ada kegiatan diskusi bareng sama kawan-kawan dari UiTM Malaysia. Sebenarnya masih banyak lah kegiatan-kegiatan lain gitu dibanding nggak kalah ya menariknya dengan offline. Apa? Ya. Cara mengatasinya gitu berarti? Ya, cara mengatasinya harus adaptasi lah dengan keadaan. Bahkan menurut saya Ormawa sekarang itu harusnya lebih giat buat kegiatan daripada ketika offline. Kenapa? Karena ketika offline yang selalu dikeluhkan adalah masalah biaya. Bagaimana cara memberikan bisyarah untuk materi kan seperti. Tapi sekarang kan biaya itu dipangkas. Yang ada ya kemarin berapa kali saya kerjasama juga sama teman-teman itu gak pernah ada biayanya gitu. Ikhlas lillahi ta'ala. Jadi itu sangat memangkas kebutuhan yang biasanya kita butuhkan untuk kegiatan-kegiatan gitu. Dengan online seperti ini. Nyindir ya?
Enggak, saya gak nyindir, enggak. Kita udah sukses. Saya kan udah Iya, iya, iya. Efektif, efektif berorganisasi online kalau atau ditanya efektif atau enggaknya, menurut saya belum efektif ya. Tapi hmm, daripada seandainya gak ada kegiatan, ya tetap kita harus cari solusi lain gitu. Ya akhirnya apa? Ya kegiatan seperti seminar yang awalnya face to face diganti online, diskusi face to face eh, kayak gini akhirnya online juga kan. eh, lebih mudah Kemudian atau lebih rapat menyulitkan? apa? Lebih mudah atau lebih menyulitkan? Ya tetaplah kalau seperti rapat terutamanya ya itu agak sulit lah kalau dalam artian karena kalau kayak gini kan chemistry yang kita bangun antara satu sama lain kurang gitu. Kadang ada miskomunikasi seperti seperti jaringan gitu, jaringan kayak gini. Saya ngomong sekarang mungkin sampainya 2 menit kemudian kan seperti itu gitu. Iya, iya, benar. Gitu, Kang. Kemudian untuk Eh, online ini kan masih banyak keterbatasan gitu dari mulai kita kan pengetahuan akan platform-platformnya masih kurang ya seperti Zoom mungkin Mesti ya, kita tidak bisa ngomong secara lama, kalau ngomong lama ya harus bayar gitu kan. bayar. Iya, Nah iya, jadi mungkin perbaikan. Tapi kalau ditanya efektif atau tidak, saya belum efektif. Tapi ini sudah cukup bagus lah dengan adanya hal seperti ini gitu. Karena jangankan organisasi dalam kegiatannya online ya, kuliah iya. pun kalau online saya tanya, emang efektif? Ya, menurut saya efektif gak efektif. Kalau efektif enggak. Belum lah, bukan enggak ya, tapi belum. Ya, belum tahu ke depannya gimana. Mungkin ini udah berapa jam 20.44 kita ada sesi tanya jawab kan? Mau silakan. Oke. Mungkin buat sobat AL kalau ada yang mau nanya silahkan di komentar. Nanti saya bacakan ditanyakan kepada Kang Abduh. Tuh. Nih ada kok saya sendiri nih. Ini ada ini nih. Bagaimana ada pertanyaan Kang? Ini yang lainnya Syabul Fahmi ya? Gak tahu ini saya yang pegang siapa yang pegang ini gak tahu saya. Oh iya. Ada yang nanya bagaimana strategi mungkin ya. Bagaimana strategi jenengan sebagai apa sih ini? Sebagai Presma menghadapi pandemi ini, apakah organisasi akan terbengkalai atau ada strategi khusus selain agenda online? Terima kasih. Monggo Kang. Oke, bagaimana strategi yang akan saya lakukan ya sebagai Presma Hmm, gitu iya, menghadapi pandemi ini? Apakah organisasinya akan terbengkalai atau tidak ya? iya, Oke, iya, sebenarnya hal yang saya takutkan ketika saya melihat organisasi di UNHAS juga ya, organisasi UNHAS katakanlah, yang jujur, yang baru saya lihat getol mengadakan kegiatan sampai saat ini itu HMP PBI, bahasa Inggris, yang getol mengadakan hmm, kegiatan online. Hampir mereka iya, sampai saat ini udah 4 kali mengadakan seminar. Seminarnya lumayan juga pematerinya dari luar negeri gitu. Untuk organisasi yang lain, saya pikir belum begitu apa namanya gencar juga gitu. Ya, kalau yang saya takutkan sama, takutnya ketika nanti pemilu yang akan datang itu banyak para mahasiswa yang tidak mau berkecimpung di organisasi gitu. Kenapa? Karena masa pandemi kayak gini. Lalu strategi yang saya lakukan apa gitu. Sampai saat ini ya saya tetap mengadakan pendekatan kepada kawan-kawan semua ya. Kalau yang di Jombang saya sering ngopi juga. Ya agar mereka apa? Agar mereka tetap harus meramaikan organisasi terutama di kampus UNHAS sendiri gitu. Dan dengan kemudian untuk kawan-kawan anggota BEM saya juga tetap ayo sampean jangan sampai kendor organisasinya meskipun di tengah pandemi. Ya saya langsung
perluas relasi juga dengan kawan-kawan IKBMJO. Via caranya yuk jangan sampai organisasi di lingkungan Jombang juga mati ya, dengan digenjot dari kawan-kawan IKBMJO juga. Kalau untuk strategi yang paling utama untuk saat ini yang baru saya lakukan, ya baru ngopi, ngobrol, motivasi kawan-kawan semua, seperti itu. Kalau lebih pada itu, belum saya lakukan. Karena yang pertama, bisa dikatakan saya juga sekarang ada di ujung tanduk ya, mau pemilihan. Kemudian saya juga tidak tahu yang nanti akan Ya, mencalonkan diri dan menggantikan saya siapa gitu. Tapi ya. saya setidaknya untuk saat ini sering mengajak ngopi ataupun strategi dilakukan pendekatannya ke kawan-kawan di anggota BEM gitu. Kalau untuk kawan-kawan yang lain sih belum. Karena saya lihat kawan-kawan yang lain juga yang aktif di organisasi seperti BEM Fakultas, HMP, kayaknya mereka juga punya background ataupun senior yang mungkin bisa memotivasi mereka sendiri gitu daripada dimotivasi oleh saya pribadi gitu. Intinya untuk strategi saya baru itu sih untuk sekarang. Belum ada yang lebih gebrakan ke dalam gitu. Kenapa Lebih tidak ada intens lagi. gebrakan? Kayaknya Kenapa saya kendalanya, Bang? Kenapa gak ada gebrakan? nggak ada gebrakan ya. Ya bukannya saya nggak peduli terhadap organisasi, tetapi yang saya lakukan itu Ya, pertama yang mungkin tadi pendekatan, kemudian yang kedua saya juga kemarin kerjasama ini sama kawan-kawan bidik misi ngadain seminar, ya itu sebenarnya stimulus kepada kawan-kawan yang lain kalau seandainya di masa pandemi ini kita bisa buat kegiatan gitu. Besok juga kita dengan kawan-kawan bidik misi akan mengadakan seminar yang sesi keduanya juga gitu. Itu salah satu stimulus yang saya lakukan. Karena bagi saya yang bisa saya lakukan untuk saat ini ya baru itu gitu kan. Gak mungkin kalau saya melakukan paksaan ataupun ya ngajak ngopi ke kawan-kawan terus buat kerumunan nih. Kan gak enak juga kalau kayak gitu gitu kan. Intinya kalau untuk masa ini terbangkalai atau enggaknya ya kembali lagi lah kepada mahasiswa gitu. Karena ya saya juga nggak punya kewajiban untuk mengaktifkan lagi organisasi gitu. Karena gini, setiap organisasi itu ada masanya masing-masing gitu. Tapi tetap saya mengusahakan yang terbaik untuk organisasi, terutama di UNAS sendiri, Ormawa Indranya harus aktif meskipun di masa pandemi COVID-19. Seperti itu. oke. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Guntur PR. Ketika apa sih ini? Ketika seleksi anggota atau rekrutmen organisasi intra diadakan, apakah ada karakteristik minimal yang harus dipenuhi? Karakteristik minimal yang harus dipenuhi, contoh ya, kalau saya kemarin ketika merekrut organisasi kawan-kawan di BEMU ya, di BEMU, Ya, yang jelas minimalnya ya dia udah berpengalaman dalam organisasi. Kita gak mau menerima kawan-kawan yang belum pernah berpengalaman, terutama berproses di BEMU. Jadi minimalnya dia pernah aktif di UKM ataupun HMP selama 1 tahun. Itu kemarin peraturan yang kami buat minimalnya. Selain daripada itu ya loyalitas terutama. Tapi kan kalau lihat loyalitas itu sifatnya nggak kita bisa ukur gitu kan, karena kita harus lihat dulu kinerja dia selama berproses dengan kita. Tapi kalau untuk minimalnya yang pertama ya dia harus berpengalaman dulu dalam organisasi. Jadi untuk kawan-kawan yang maba gitu langsung masuk organisasi ya nggak juga. Tapi sepengalaman saya ketika saya di HMP, ketika saya di BEM fakultas ataupun BEM universitas, ya saya seperti itu. Tetap dia harus berpengalaman dulu. Ketika di HMP pun, tak semua anggota saya adalah semester angkatan saya, nggak ada yang semester bawah. Karena kenapa? Karena memang semester bawah kan maba, mereka gak berpengalaman dalam organisasi gitu. Karakteristik utamanya itu. Jadi untuk karakteristik yang lain mungkin dia punya skill ataupun katakanlah dia kalau masuk organisasi skill dia apa yang harus dimiliki gitu. Kemudian loyalitasnya sampai kemana. Kemudian dia track recordnya organisasinya apa dulu gitu. Selain daripada di kampus mungkin dulu di SMA-nya enggak sampai sejauh itu gitu. Enggak sampai seselektif itu. Intinya dia udah berpengalaman organisasi, mempunyai minat dan kemauan untuk berproses dalam organisasi, saya welcome. Karena mau gimana pun juga ya, bagi saya organisasi kalau di kampus saya, di kampus saya sendiri ya, karena memang belum ada apresiasi dari kampus, saya gak terlalu selektif. Beda cerita kalau seandainya memang apresiasinya
seperti kampus-kampus negeri gitu. Mungkin saya akan lebih selektif. Dalam artian selektifnya ketika ada kawan-kawan yang ketika pencalonan juga agak selektif gitu. Kemudian ketika berjalan terus ada yang kurang serius, ya mungkin bisa saya keluarkan seperti itu. Oh, begitu. Ada lagi yang nanya nggak? Tidak ada kayaknya. Bentar. Bentar, Kang. Oke. Mungkin ada buat penting ke organisasi. Ini udah nggak ada pertanyaan. Halo? Iya, gimana? Ada tambahan tentang penting ke organisasi, soalnya ini udah gak ada pertanyaan. Oke, mungkin untuk yang terakhir di sesi diskusi Ya, ini hanya menurut saya pengalaman saya ya, selama saya berproses ya, di organisasi intrakampus, intinya kalau ditanya penting ke organisasi, saya pikir organisasi itu sangat penting. Seperti apapun kalian, mau aktif di Ormawa atau tidak, di Ormek atau enggak, saya pikir semua manusia itu ya pasti berorganisasi. Kalau udah keterangannya kan kulukum roin wa kullu roin mas'ul aroyatihi. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin dan para pemimpin harus mempertanggungjawabkan yang dipimpinnya gitu. Ya mungkin ya. ketika kalian nggak mempunyai organisasi ya kalian nanti ketika nikah harus memimpin keluarga kalian sendiri. Kalau memang nggak memimpin keluarga kalian sendiri ya mungkin setidaknya kalian bisa memimpin diri kalian sendiri gitu. Intinya menurut saya organisasi sangat penting karena memang dengan organisasi hidup kita ya akan lebih gimana ya yang paling utama pola pikirnya lah kalau menurut saya itu pola pikir ketika kita masuk di organisasi. Tapi yang paling utama kesuksesan dari organisasi bukan ajang untuk berkompetensi, tapi organisasi adalah ajang untuk berkolaborasi. Jadi kerjasama tim itu sangat Ya. penting dalam kesuksesan dan keberhasilan organisasi. Seperti itu. Waduh, jaringannya. Gimana, Kang? Gimana jaringannya? Ini organisasi itu Sering. bukan ajang untuk Ya, berkompetisi. Tapi organisasi itu adalah ajang untuk berkolaborasi satu sama lain. Karena tanpa kolaborasi, organisasi tidak akan ada apa-apanya seperti itu. oke. Oh, ternyata masih ada satu pertanyaan lagi, Kang. Ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Ini soalnya udah kita kan 1 jam, ini udah jam 20.55. Jadi ini satu pertanyaan lagi ya, Kang. Iya, gimana? Nih, menurut pemateri, apa yang dapat disimpulkan dari kejadian perubahan atau reformasi dikaitkan dengan teori tentang organisasi? Oke, perubahan. Ini perubahan yang sekarang atau perubahan yang mana ini? Kayaknya sekarang, Kang. Oh, pandemi Kan COVID, terus ya tentang Pak, teori pandemi COVID. organisasi. Menurut saya Iya, teori organisasi ya banyak juga gitu kan. Intinya kalau yang disimpulkan dari perubahan sekarang terhadap organisasi yang mau ya kalau kenapa saya sendiri kita harus adaptasi dengan perubahan dinamis dialektis lah sifatnya mau uh, kita harus menjadi garda terdepan terutama para mahasiswa yang berorganisasi ketika menghadapi perubahan yang seperti ini perubahan zaman lah mau perubahannya itu bentuknya karena COVID katakanlah dari awalnya face to face jadi online ataupun yang lainnya kita harus adaptif atas perubahan. Mengapa adaptif atas perubahan? Karena saya pikir mahasiswa ini yang selalu menempatkan akal dan pikirannya, berarti menempatkan suatu berdasarkan akal dan pikiran, sehingga ketika ada suatu perubahan, kita akan dengan cepat mengantisipasi perubahan itu, sehingga kita bisa menemukan solusinya gitu. Seperti itu. Kalau dikaitkan dengan teori organisasi kan tujuannya satu, untuk mencapai tujuan yang sama gitu. Bagaimana sama. kita Ya, mencapai tujuan itu meskipun dalam situasi yang sulit mungkin dalam situasi yang tidak memungkinkan, dalam situasi yang memang sangat memberatkan. Tapi bagaimana caranya kita mencari solusi yang terbaik, jalan yang terbaik agar tujuan kita bisa tercapai. Ya adaptasi. oh, Itulah. adaptasi. Oke, oke, oke. Waduh. Ini udah jam 20.57. Jadi saya simpulkan, gak usah ya, Iya, monggo. simpulkan. Tapi saya
di Asrama Lentera ini ada YouTube-nya. Jadi kalian bisa lihat nanti live ini, tayangan ulang di YouTube-nya Asrama Lentera. Dan jangan lupa kunjungi website kita www.asramalentera.com dan juga IG-nya Twitter Asrama Lentera. Nanti kesimpulannya saya di YouTube aja, Kang, di YouTube. Soalnya ini udah waktunya udah mau jam 20.58. Gimana? Oke, terima kasih ya. Ya, Terima kasih. tepat waktu. Mohon maaf ya Iya. atas kesalahan. Ya, mohon maaf Ya. mohon maaf atas semua kesalahan. Enggak ada ya. Mohon maaf atas semua Iya. kesalahan. Kalau Iya, ada saya yang juga bermanfaat mau. itu murni dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau banyak kesalahan itu dari saya secara pribadi. Ya, saya Intinya jangan percaya dulu, jangan percaya juga dengan omongan saya. Ya ini kan berdasarkan pengalaman saya. Bisa jadi kawan-kawan semua punya Iya, pengalaman yang berbeda. Jalan kita sama, tapi proses dan hasil pasti berbeda. yang Itu. berbeda ya. Ya, saya juga meminta maaf kepada pembicara. Mungkin kata-kata saya tidak berkenan atau di dalam hati. Mohon maaf. Terus kata-kata saya berbata-bata. Mohon maaf kepada Sobat AL. Mungkin diskusi hari ini dicukupkan sekian. Ya, mohon maaf sekali lagi Kang Abduh. Ya, mungkin sekian diskusi, bukan diskusi lah, berbincang-bincang tentang seberapa pentingkah berorganisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.